video kali ini, aku akan bertahan hidup di dunia Bell Garden, sebuah biome yang dipenuhi dengan hutan putih. Meskipun hutan, di dunia ini kita tidak akan menemukan binatang. Hanya ada monster pohon yang akan menemani setiap malam. Hari pertama, aku terbangun di sebuah hutan yang sangat luas. Tapi entah kenapa, aku sempat di atas pohon. Sama seperti suruh pada umumnya, aku mengawali hari dengan menebang kayu. Dilanjutkan dengan membuat karbon label dan hutan pickup. Aku coba berjalan ke sekitar, sambil mengumpulkan beberapa biji dari rumput. Tak jauh aku berjalan, aku menemukan sebuah gua. Jadi, aku kumpulkan beberapa batu. Dilanjutkan dengan membuat peralatan batu. Ngomong-ngomong, di sini juga ada koal. Aku akan mengambilnya juga untuk bahan bakar nanti. Untuk bertahan hidup, tentunya aku akan membutuhkan makanan. Berhubung mau pasif seperti sapi dan domba tidak bisa spawn secara natural, jadi satu-satunya cara aku mendapat makanan adalah dengan memancing. Itu artinya aku harus mencari spider agar aku bisa mendapat string untuk membuat alat mancing. Jadi tujuanku pada hari pertama ini adalah untuk mencari spider. Di tengah jalan, aku tiba-tiba mendengar suara spider. Aku coba klik ke bawah, dan benar saja, ada spider dan sebuah gua di bawah sini. Aku turun ke bawah dan membunuh semua spider yang ada di sini. Kemudian, aku coba terangi area gua ini. Setelah dirasa aman, aku mainin semua orang yang aku lihat. Saat ingin keluar, tiba-tiba aku diserang skeleton yang membuat darahku sekarat. Aku tutup lubang tempat skeleton itu, kemudian naik ke atas. Hari sudah mau malam, dan aku harus segera mencari tempat tinggal. Mengingat ini mode hardcore, yang pastinya monster bisa spawn dengan jumlah banyak. Di tengah jalan, aku menemukan sebuah pulau, dan mungkin aku akan bermalam di sini. Sambil menunggu pagi, aku akan memancing ikan. Berhubung aku sudah punya bahan untuk membuat pancingan. Hari ketiga, dari memancing sebelumnya, aku mendapat banyak sekali ikan. Selain ikan, aku juga mendapat barang random. Lanjut, aku buat furnace untuk membakar ikan tadi. Sambil menunggu ikan tadi matang, aku coba berkeliling di sekitar pulau. Tak jauh aku berjalan, aku melihat pumpkin di pulau seberang. Aku ambil pumpkin itu untuk hiasan nanti. Selain pumpkin, di sini juga ada sugarcane. Tentu, aku akan mengambilnya juga. Aku sudah mengecek area pulau ini, dan lumayan bagus untuk dijadikan tempat tinggal. Setelah menentukan lokasi tempat tinggal, aku bergegas untuk meremkan barang-barangku. Dilanjutkan dengan membuat buoy untuk membuat kebun kecil-kecilan. Untuk sementara, aku hanya bisa menanam biji ini saja. Ngomong-ngomong, ikan tadi sudah matang. Dan ditemani seorang hujan, makan ikan menjadi jauh lebih mengenyangkan. Setelah tenagaku pulih, aku membersihkan sedikit area pulau ini. Di malam harinya, aku melihat pohon yang sedang berjalan. Setelah aku cari tahu, ternyata itu adalah cracking, sebuah mob yang berasal dari biome Bell Garden. Berbeda dengan Enderman, cracking akan menyerang jika tidak dilihat. Cracking memiliki pergerakan yang sangat cepat, jadi kita harus selalu melihatnya agar cracking tidak bisa bergerak. Untuk membunuh cracking, kita harus mencari cracking heart yang bisa kita cari dengan mengikuti cahaya saat memukulnya. Lokasi cracking heart biasanya terletak di dalam pohon pel. Dengan menghasilkan cracking heart, cracking itu akan menghilang dengan sendirinya. Selain itu, pohon yang ada cracking heart akan menghasilkan resin. Resin ini bisa muncul saat cracking terkena damage. Hari keempat, hari ini aku ingin pergi mining, jadi aku akan berkeliling di sekitar untuk mencari goa. Setelah cukup lama, akhirnya aku menemukan sebuah gua. Tapi aku baru ingat kalau aku belum punya ember. Beruntung di sini ada air untuk aku turun ke bawah. Belum juga sampai bawah, di sini aku sudah ditunggu dengan para monster penghuni gua ini. Dengan modal yakin, aku langsung turun ke bawah dan beralih untuk mencari tempat sembunyi. Dan sepertinya itu percuma saja. Para zombie itu tetap bisa menemukanku. Setelah membereskan para zombie tadi, aku ambil airnya yang ada di sini. Kemudian membakar air tadi. Setelah matang, aku olah air tadi menjadi shield. Dengan begitu, aku menjadi sedikit lebih aman. Namun, aku harus tetap waspada karena para monster bisa muncul kapan saja. Setelah dirasa cukup aman, aku ambil semua air yang ada di sini. Air yang aku dapat langsung aku bakar.
Sambil menunggu, aku kumpulkan beberapa iron lagi. Saat mining, aku sempat didatangi zombie villager. Entah akan aku sembuhkan atau tidak, karena lokasiku lumayan jauh dari base. Tapi aku amankan dulu di perahu. Ngomong-ngomong, iron tadi sudah matang. Aku olah iron tadi menjadi baju, pickaxe, dan juga helm iron. Untuk saat ini, aku hanya bisa membuat itu saja, karena aku kehabisan iron. Berhubung aku masih kekurangan iron, aku mining iron lagi. Singkat cerita, di sini aku berhasil mendapat satu stack lebih iron. Agar proses pembakaran lebih cepat, aku buat blast furnace. Kemudian, aku bakar semua iron yang aku dapatkan tadi. Sekarang, aku hanya perlu menunggu semua iron tadi matang. Setelah matang, aku lengkapi armor ironku. Tapi di sini aku kelupaan dan malah membuat helm iron lagi. Berhubung aku sudah punya full armor iron, aku coba turun lebih dalam untuk mencari ore yang lebih langka, seperti gold dan juga diamond. Tentunya aku juga harus melawan monster-monster yang muncul. Tak perlu waktu lama, aku berhasil menemukan diamond pertamaku. Totalnya aku dapat 2 diamond. Semakin jauh aku masuk ke dalam, semakin banyak juga monster yang muncul, sampai membuatku hampir mati. Setelah masuk lebih dalam lagi, ternyata ada spawner di dekat sini. Di samping spawner itu, aku juga melihat gua yang lebih besar. Selain itu, ada diamond juga di sana. Untuk isi chestnya lumayan bagus. Sebelum menjelajahi gua tadi, aku ambil diamond yang ada di sini. Diamond di sini sangat banyak. Bahkan aku melihat mineshaft juga. Dan tak hanya satu, tapi 2 mineshaft sekaligus. Nah, apa salahku, tapi di sini aku tiba-tiba dikejar wit. Jadi aku langsung beralih untuk mencari tempat bersembunyi. Untuk sementara, aku akan bersembunyi di mineshaft ini. Aku beracas untuk menyimpan barang-barangku, serta menjadikan tempat ini sebagai safe area. Kemudian aku berkeliling di sekitar mineshaft untuk mencari sesuatu yang menarik. Sambil berkeliling, aku juga mengambil ore yang aku lihat. Di tengah perjalanan ke mineshaft kedua, aku ditimbun para monster yang muncul di mana-mana. Setelah cukup lama, akhirnya aku sampai di mineshaft kedua, dan baru masuk, aku langsung disambut dengan dungeon skeleton. Beruntung aku berhasil mengadu domba skeleton itu, jadi aku tidak perlu berusaha payah untuk membunuh skeleton itu. Untuk isi chestnya tidak terlalu bagus, hanya beberapa ore dan buku loyalty 2. Lanjut, aku berkeliling di sekitar mineshaft, dan langsung menemukan chest pertamaku. Di dalamnya aku mendapat name tag. Selain itu, aku juga menemukan spider spawner. Berhubung aku juga membutuhkan string, aku akan mengambilnya sedikit. Ngomong-ngomong, iron di sini sangat banyak, tentu aku akan mengambilnya juga. Iron pick aku sudah hancur, berhubung aku punya banyak diamond. Sekalian aku buat diamond pickaxe. Sepertinya aku sudah terlalu lama di dalam gua ini, dan inventoryku juga sudah penuh. Jadi aku putuskan untuk kembali ke rumah. Tapi sebelum pulang, aku akan mengambil beberapa obsidian dulu. 23 obsidian harusnya lebih dari cukup. Sekarang aku akan pulang ke rumah. Hari ke-9. Ini adalah semua barang-barang yang aku dapat dari mining sebelumnya. Aku mendapat banyak sekali ore. Ada 17 diamond, 23 lapis, 37 raw gold, dan juga 1 stack lebih raw iron. Ore yang masih mentah akan aku bakar, dan untuk sisanya akan aku simpan di dalam chest. Ngomong-ngomong, sebelumnya aku juga mendapat warrior dari drop zombie. Tentunya aku tanam juga. Berhubung aku sudah punya peralatan yang memadai, aku akan sedikit merapikan tempat ini. Hari berlalu dan aku sudah menebang semua pohon yang ada di sini. Sekarang aku hanya perlu meratakan tempat ini. Jika aku memakai shovel, itu akan menguras waktu yang sangat lama. Jadi aku harus mengencana terlebih dahulu. Untuk mengencan, aku akan membutuhkan banyak sekali kulit untuk membuat buku. Dan stok kulitku cuma 2. Itu artinya aku harus mencari kulit terlebih dahulu. Mengingat tidak ada sapi di dunia ini. Jadi satu-satunya tempat aku mencari kulit adalah dengan berat melalui piglin. Jadi di sini aku buat nether portal, kemudian memancingkan karena stok makananku habis. Setelah mempersiapkan semuanya, aku langsung masuk ke dalam portal. Setibanya di sana, aku spawn di Baru Forest, tempat yang cukup aman dari penghuni nether. Ngomong-ngomong, di sini juga ada jamur coklat. Aku akan mengambilnya untuk membuat mesin nanti. Sambil menunggu piglin datang, aku coba kumpulkan XP dari mining wall.
Setelah cukup lama, akhirnya ada juga piglin yang spawn. Aku masukkan piglin ke kapal, kemudian menemukan semua gold yang aku punya. Sambil menunggu, aku juga kumpulkan beberapa gold lagi. Di tengah penggalian, aku melihat podcast yang jaraknya tak jauh dari tempat portalku. Tapi untuk saat ini, aku harus fokus pada tujuan utama, yaitu mencari kulit. Ngomong-ngomong, aku melihat biome Crimson Forest dari kejauhan. Jadi, aku buat rencana awalku untuk mencari kulit dari Red Piglin menjadi memburu kulit untuk mendapatkan kulit. Namun di tengah jalan, aku sempat diserang Cash. Beruntung, aku berhasil menangkis serangannya dan membuat Cash itu merasakan kenyataannya sendiri. Setelah sampai di Crimson Forest, aku bunuh semua kulit yang muncul. Aku sudah berkeliling di biome ini cukup lama, dan tak ada satu pun kulit yang muncul lagi. Jadi, aku batalkan rencana kedua dan kembali ke rencana awal. Ngomong-ngomong, di sini aku sempat mampir sebentar di biome Northern Valley untuk mengambil beberapa blok yang ada di sana. Singkat cerita, aku berhasil mendapat satu stack lebih gold. Seharusnya ini lebih dari cukup. Aku tukar semua gold tadi ke piglin, kemudian menunggunya sampai semua gold tadi selesai ditukar. Semua gold tadi selesai ditukar, dan aku mendapatkan 30 kulit. Namun untuk membuat 15 bookshelf, aku membutuhkan 45 kulit. Itu artinya aku masih kurang 15 lagi. Berhubung aku sudah mak mining gold, aku coba kumpulkan kulit yang tersisa dari hoblin. Tapi kali ini aku akan memakai lava agar daging yang drop langsung matang. Singkat cerita, aku berhasil mendapat 46 kulit. Sekarang aku akan kembali ke portal dan pulang ke rumah. Setelah sampai di portal, aku langsung masuk. Tapi saat aku tiba di overworld, ada banyak enderman di baseku. Aku tidak tahu semua enderman ini dari mana. Mungkin semua enderman ini tidak sengaja masuk ke portal. Akan tetapi, aku harus membereskannya agar baseku tidak dirusak. Dari nether sebelumnya, aku mendapat banyak sekali barang. Ada potion fire resistant, beberapa iron, ender pearl, dan juga bone block. Tapi yang terpenting dari semua itu, aku sudah mendapat 46 kulit. Ini sudah lebih dari cukup untuk membuat 15 bookshelf. Selain kulit, aku juga membutuhkan kertas untuk membuat buku. Jadi, aku perbanyak farm sugarcane-ku, kemudian menunggunya sampai tumbuh. Jujur, di sini aku bosan sekali menunggu sugarcane-nya tumbuh. Bahkan, aku sempat bermain-main dengan crafting yang ada di sini. Hari ke-21, setelah menunggu cukup lama, di sini aku berhasil mendapat 3 stack sugarcane. Aku olah sugarcane tadi menjadi kertas dan membuat banyak buku. Kemudian, ubah buku tadi menjadi bookshelf dan enchanting table. Untuk sementara, aku simpan tempat enchantnya di sini. Lanjut, aku pas Cobalt Diamond, kemudian mengenchantnya. Beruntung di sini aku langsung mendapat enchant yang aku perlukan. Efisiensi 4 dan upgrading 3. Berhubung ada XP yang tersisa, aku gunakan untuk enchant pickaxe dan kapak. Setelah mendapat shovel yang lumayan bagus, aku pergi ke pulau seberang untuk mencari dirt. Ngomong-ngomong, di sini aku juga mencari dirt di gua, sekalian mining iron. Hari ke-23, ini adalah semua dirt yang aku dapatkan sebelumnya. Selain dirt, aku juga mendapat iron dan coal. Setelah semua bahannya tersedia, aku pun mulai merepotkan pulau ini. Hari ke-27, aku awal hari dengan memanen farm, tapi aku tidak menanamnya kembali, melainkan membuat farm yang baru dengan ukuran yang lebih besar. Aku tanam semua tanaman yang aku punya. Berhubung sebelumnya aku mendapat banyak bone block, aku bisa percepat tanamanku untuk mengisi lahan yang kosong. Di tengah pembuatan farm, aku sempat didatangi namun tak diundang. Sebagai tuan rumah yang baik, aku akan mengantarnya mereka pulang karena hari sudah mau malam. Lumayanlah, tamu tadi memberiku oleh-oleh dinner dan membus battle. Setelah selesai mengantarkan tamu tadi, aku putuskan untuk tidur. Sekarang, aku ingin membuat rumah. Tentunya, aku akan membutuhkan banyak sekali building block. Beruntung, aku masih ada banyak kayu dari sisa membersihkan base sebelumnya. Sekarang yang aku butuhkan adalah batu. Dan tempat paling gampang mendapat batu adalah dari stone generator. Jadi hari ini, aku akan buat stone generator. Setelah stone generatornya jadi, aku kumpulkan batu sebanyak mungkin. Karena batu yang aku dapatkan masih berupa cobblestone, jadi aku harus membakarnya agar berubah menjadi stone. Selain batu, aku juga kumpulkan clay. 2 stack clay harusnya lebih dari cukup. Aku hanya tinggal membakarnya agar berubah menjadi brick. Hari ke-30, ini adalah semua bahan yang aku perlukan untuk membuat rumah. Setelah semua bahannya terkumpul, aku pun mulai pembangunan rumahnya.
Hari ke-39, untuk tampilan rumahnya seperti ini, sangat simpel dan sederhana, dengan detail warna putih di setiap bagian rumahnya. Masuk ke dalam akan langsung disambut dengan tempat penyimpanan, yang sudah aku susun serapi mungkin. Di sebelahnya ada tempat pembakaran, dan tempat kotak kaca, serta poison room. Di lantai 2 tentunya ada kasur, dengan hiasan warna putih di setiap ruangannya. Karena pembangunan rumah sebelumnya Famku jadi tidak terurus, jadi aku akan panen tanaman yang sudah tumbuh. Tentunya aku tanam kembali. Aku juga panen deterjen untuk stok depannya. Lanjut, aku encan ulang pikaku untuk mencari Fortune 3. Beruntungnya aku langsung mendapat pakai lengkap dengan sekali encan. Setelah mendapat pakai Fortune, aku akan menggali ke bawah untuk mining. Tapi di tengah penggalian, aku menemukan gua bawah air. Jadi aku batalkan penggalian dan pergi berkeliling untuk mencari gua baru. Hari sudah sore dan aku masih belum menemukan gua baru. Jadi dengan terpaksa aku kembali ke penggalian sebelumnya untuk menggali lebih dalam. Dan di sini aku berhasil menemukan gua. Tanpa pikir panjang, aku langsung terjun ke bawah, hanya untuk dikejutkan dengan kedatangan Reaper dari belakang. Untuk menghindari kejadian sebelumnya, aku terangi sedikit gua ini. Setelah cukup aman, aku ambil semua ore yang aku lihat. Ngomong-ngomong, di sini aku melihat mineshaft di gua paling bawah. Tapi sebelum pergi ke sana, aku akan ambil ore yang ada di atas dulu. Aku turun lebih dalam untuk mencari lebih banyak ore, tentunya sambil menghadapi para monster yang muncul. Berhubung sebelumnya aku mendapat banyak sekali diamond, sekalian di sini aku buat satu set armor diamond, mulai dari chestplate, helm, hood, legging, dan juga sword. Ngomong-ngomong, di tengah penggalian aku juga menemukan zombie villager. Tapi berhubungnya aku temukan villager Nightwing, aku membunuhnya saja. Iron di sini sangat banyak. Di semua berkat aku menemukan plant iron, yang membuat ironnya kenyeret lebih banyak. Jika kalian ingat, sebelumnya aku melihat mineshaft, dan inilah penampakan mineshaftnya. Sangat luas dan cocok untuk dijelajahi. Hari ke-44, setelah puas mining, aku putuskan untuk kembali ke atas. Dari mining sebelumnya, aku mendapat banyak sekali ore. Aku mendapat hampir 2 stack diamond, 1 stack lebih gold, dan juga iron. Ore yang paling banyak aku dapat, ada 1 stack raw block iron, lebih 2 stack raw iron. Ini banyak banget, itu semua karena aku menemukan plant iron. Kemudian aku bakar semua ore yang aku dapat tadi. Sekarang setelah aku punya 1 set armor diamond, aku ingin mengencanya agar lebih overpower. Untuk enchant, aku akan butuh banyak sekali XP, dan tempat paling gampang mencari XP tentunya dari mob farm. Itu artinya aku akan membutuhkan banyak sekali batu untuk membuat mob farm. Jadi hari ini aku akan panen tanamanku, tentunya dengan bikin Fortune 3 agar tanaman yang aku dapat menjadi berlipat ganda. Setelah dipanen, aku akan tanam kembali agar bisa dipanen lagi. Karena hari sudah malam, aku pun pergi tidur. Keesokan harinya aku kembali ke stone generator untuk mengumpulkan banyak batu sebagai bahan pembuatan mob farm. 2 hari berlalu dan ingat terus semua batu yang aku dapat. Seharusnya ini sudah cukup. Sekarang aku akan mencari tempat yang cocok untuk membuat mob farm. Hari ke-48, mob farmnya jadi dan bekerja dengan baik. Aku kembali ke rumah untuk mengambil peralatan enchant yang aku butuhkan nanti. Kemudian pergi tidur. Keesokan harinya aku kembali ke mob farm. Sebelum meletakkan tempat enchant, aku akan sedikit perluas platformnya. Dilanjutkan dengan meletakkan tempat enchant. Ngomong-ngomong, di sini aku melihat ayam di mob farm. Jadi aku tutup lubang-lubangnya agar tidak ada monster yang turun. Kemudian bunuh monsternya sampai menyisakan ayamnya saja. Singkat cerita, aku berhasil mengamankan ayam itu. Sekarang aku akan membawanya pulang ke rumah. Untuk sementara aku amankan di sini karena sekarang aku ini enchant semua armor dan toolsku. Hari ke-52, setelah cukup lama, akhirnya aku mendapat enchantment yang aku cari.
Di sini aku sudah berhasil mendapatkan full protection 4 Aberge 3 di armor, pedang sabta sempat, kapak efisiensi, tiket fortune dan shield touch, serta full infinity. Yang kurang hanya book mending yang nanti bisa aku cari dari villager. Ngomong-ngomong tentang villager, aku juga sudah mengamankan dua sawi villager. Aku hanya perlu menemukannya saja. Berhubung hari sudah malam, aku pun selalu kembali ke rumah dan langsung pergi tidur. Keesokan harinya, aku tanam kentang yang aku dapat dari farm sebelumnya. Tentunya sambil aku perbanyak menggunakan bone meal. Aku juga tanam pumpkin yang aku dapat di hari pertama. Sekarang aku ingin berburu blast untuk mencari blast rod agar aku bisa membuat berefisien untuk membuat potion. Jadi hari ini aku akan kembali ke fortress yang aku temukan sebelumnya. Sebelum pergi ke sana, aku akan trek ke piglin untuk mencari potion buat resisten tambahan. Singkat cerita, aku sampai di fortress. Aku coba berkeliling mencari spawner blastnya, tentunya sambil menghadapi mob penghuni fortress ini. Tak perlu waktu lama, aku berhasil menemukan spawner blast itu. Tanpa pikir panjang, aku bunuh blastnya. Setelah mendapatkan blast rod, aku buat satu brewing stand. Kemudian menambahkan redstone ke potion resisten agar durasinya bertambah menjadi 8 menit. Sekarang aku hanya perlu membunuh semua blast yang muncul. 13 blast rod harusnya lebih dari cukup. Sekarang aku akan kembali ke portal. Tapi sebelum itu, aku akan berkeliling mencari barang-barang dari fortress ini. Aku juga mengambil nether wart untuk hiasan di rumah nanti. Saat aku sedang mencari ender pearl, aku melihat fortress baru yang lokasinya sangat dekat dengan portalku. Tapi tiba-tiba aku di sini diserang chest. Beruntung aku berhasil mengalahkannya. Namun guys itu tidak terima dan membawa teman. Nah ada apa, tapi tiba-tiba guysnya menghilang dengan sendirinya. Jadi aku kembali ke tujuan utama untuk mencari ender pearl. Jujur, tanpa looting 3, mencari ender pearl sangat susah sekali. Jadi aku akan kembali ke rumah. Dan seperti biasa, setiap aku kembali dari nether, guysku selalu dijarah enderman. Setelah mendapat semua bahan, aku buat satu fermented spider eye. Kemudian aku letakkan di brewing stand agar berubah menjadi weakness potion. Agar menjadi splash potion, aku berikan powder. Tapi masalah baru muncul, di mana aku tidak punya golden apple. Jadi mau tidak mau aku harus mencari golden apple dulu. Dan itu akan memakan waktu yang sangat lama, karena aku harus berkeliling. Tapi ada satu tempat di mana aku bisa mendapatkan apple, yaitu dari stronghold dengan drop rate 40%. Jadi hari ini aku akan mencari stronghold, tentunya dengan bantuan ender eye. Tapi karena hari sudah malam, aku akan tidur dulu. Keesokan harinya aku langsung lempar ender eye dan mengikuti arahnya pergi. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya ender eye tadi masuk ke tanah. Tanpa pikir panjang, aku langsung gali ke bawah. Dengan penggalian, aku menemukan mine shaft. Kebetulan banget, aku juga bisa menemukan golden apple dari sini. Tak perlu waktu lama, aku menemukan chest pertamaku. Dan beruntungnya di sini aku langsung menemukan golden apple. Itu artinya aku hanya perlu satu golden apple lagi agar aku bisa menyembuhkan kedua villager tadi. Ngomong-ngomong, air di sini banyak banget. Tidak mungkin jika aku abaikan saja. Di sini aku benar-benar tidak tahu jalan pulang gara-gara keasikan mining iron. Tapi sebentar, ada iron. Jujur aku sudah tak tahu harus kemana lagi karena semua jalan yang aku lewati selalu kembali ke tempat yang sama. Singkat cerita, aku berhasil kembali ke penggalian sebelumnya. Aku lanjutkan penggalian sampai akhirnya aku tiba di stronghold. Sekarang aku akan berkeliling untuk mencari chest di sini. Tapi bukannya menemukan chest, aku malah menemukan perpustakaan. Daripada buku ini tidak terpakai, jadi akan aku ambil saja. Untuk chestnya cukup lumayan bagus. Tak jauh aku berjalan, aku menemukan sebuah ametis. Entah ini berguna atau tidak, tapi akan aku ambil saja. Di sini aku menemukan perpustakaan lagi, tapi kali ini aku hanya mengambil isi chestnya saja. Aku sudah menemukan portal naga, tapi aku hanya mendapat satu golden apple. Sebenarnya ini sudah lebih dari cukup, karena nanti aku bisa mendapat apple dari villager farmer. Sayangnya aku masih belum bisa membuka portal naganya, karena aku kekurangan 4 ender eye. Karena urusanku di sini sudah beres, aku akan kembali ke rumah. Di tengah perjalanan, aku melihat ruin portal dari kejauhan. Aku coba ke sana, siapa tahu ada golden apple. Namun tak ada golden apple di sini.
Ini adalah ruin portal keduaku. Tapi ya sama saja, ada golden apple. Hari ke-59. Ini adalah barang-barang yang aku dapat dari perjalanan sebelumnya. Aku mendapat beberapa buku enchant, 1 golden apple, 4 eye armor cream, dan beberapa diamond. Serta yang paling banyak aku dapat iron dan juga coal. Karena iron dan coal ini masih berupa blok, jadi aku hancurkan dulu dengan bikin fortune 3. Totalnya aku mendapat hampir 5 stack iron dan 4 stack lebih coal. Lanjut, aku bakar semua iron tadi. Kemudian pergi tidur. Keesokan harinya, aku plus 1 komposter dan membawa cukup banyak carrot. Sekarang, aku akan kembali ke Mofam untuk menemukan villager tadi. Sesampainya di sana, aku teringat sesuatu. Ya, benar sekali. Aku menemukan potionnya. Mau tidak mau, aku harus kembali ke rumah untuk mengambil potion itu. Kemudian kembali lagi ke Mofam. Aku sembuhkan salah satu zombie villager ini menggunakan weakness potion dan juga golden apple. Setelah berubah menjadi villager normal, aku bergaya menjadi farmer. Sekarang aku hanya tinggal upgrade villager itu sampai menjual apel. Aku beli beberapa apel, kemudian olah menjadi golden apple. Sekarang aku hanya perlu menyembuhkan zombie villager yang satunya. Singkat cerita, villager tadi sudah kembali normal. Aku akan bawa villager tadi pulang ke rumah dengan menggunakan kapal. Satu villager berhasil aku bawa pulang. Aku akan kembali ke sana untuk membawa satu villager lagi. Singkat cerita, aku sudah membawa kedua villager tadi ke base. Untuk sementara, akan aku amankan di sini. Sekarang, setelah aku punya villager, aku ingin membangun mereka rumah dan menambahkan beberapa bangunan di baseku. Sebelum mulai membangun, aku akan kumpulkan banyak dulu, dimulai dari mengumpulkan kayu. Hari ke-63, ini adalah semua kayu yang aku dapat. Aku mendapat satu double chest full kayu. Ngomong-ngomong, aku juga memerlukan kayu dark oak, yang sampelnya aku dapat dari wandering trader. Selain kayu, aku juga akan membutuhkan batu. 2 hari berlalu dan ini adalah semua batu yang aku kumpulkan. Ini sudah lebih dari cukup. Sekarang, aku akan turun ke bawah untuk mengambil beberapa tablet dan juga andesite. Hari ke-83, aku sudah menambahkan beberapa bangunan baru di baseku. Dimulai dari sini ada farm carrot dan juga potato. Di samping rumah ada portal nether, serta aku juga sudah menghiasnya sedikit. Isinya cukup simpel. Di sampingnya ada farm pumpkin dan juga sugarcane. Aku juga membuat kolam kecil, serta rumah paling ujung yang aku gunakan sebagai penyimpanan hasil farm. Berpindah di kiri rumah, di sini ada 2 bangunan. Di sebelah sini aku gunakan untuk tempat stone generator.
dan untuk yang ini sebagai tempat tinggal villager. Di bagian dalam masih sangat kosong. Ngomong-ngomong tentang villager, dua villagerku hilang entah kemana. Mungkin aku tidak sadar jika villagernya diserang zombie. Selain villager, aku juga kehilangan ayam, karena aku lupa memberinya name tag. Karena pembangunan sebelumnya, durability toolku tinggal sedikit semua, dan untuk memperbaikinya, aku akan membutuhkan buku mending. Sebenarnya bisa aja menggunakan diamond, tapi itu akan boros material. Berhubung kedua villager yang aku sembuhkan sebelumnya hilang, mau tidak mau aku harus mencarinya lagi. Jadi di hari ke-83 ini, aku akan mencari zombie villager, tentunya dari mob farm. Entah akan butuh waktu berapa lama untuk mencarinya, tapi akan aku bersingkat saja. Satu zombie villager berhasil aku dapat. Untuk sementara akan aku amankan di kapal. Ini adalah zombie villager keduaku. Sekarang aku hanya tinggal menyembuhkannya saja. Tapi tiba-tiba di sini aku melihat satu zombie villager lagi. Totalnya aku mengamankan 3 zombie villager. Lanjut, aku lempar witness potion kemudian memberinya golden apple. Singkat cerita, ketiga zombie villager tadi kembali normal. Sekarang aku akan membawanya ke rumah. Sesampainya di base, aku amankan villager tadi ke dalam rumah dan memancingnya menggunakan kasur. Tadi aku juga sudah letakkan kasur di luar, dan tinggal aku hancurkan saja. Nanti villager itu akan kepancing dengan kasur yang ada di dalam. Karena hari sudah malam, aku pun pergi tidur. Hari ke-86, aku mengawali hari dengan memanen kentang dan wortel. Setelah dipanen, tak lupa aku tanam kembali. Kentang dan wortel tadi aku bagikan ke villager agar bisa membuat keturunan. Berhubung ada satu villager yang tidak kebagian pasangan, aku beri pekerjaan villager itu agar menjadi plancher. Kemudian aku buat banyak kayu menjadi stick untuk aku tukarkan menjadi emerald. Dua villager yang tersisa aku buat menjadi farmer agar aku bisa membeli makanan dan librarian untuk membeli buku enchantment. Sekalian di sini aku akan mencari buku mending agar aku bisa memperbaiki toolsku yang sudah mau rusak. Satu hari berlalu dan akhirnya villager tadi menjual buku mending dengan harga 1 emerald. Aku langsung borong buku mending itu. Aku juga upgrade villager farmer ke level master agar menjual golden carrot. Setelah mencapai level master, aku beli cukup banyak golden carrot sebagai stok makanan. Sekarang aku akan kembali ke mob farm untuk menggabungkan buku mending tadi ke semua armor dan tools yang aku punya. Hari ke-89, aku kembali masuk ke portal Nether untuk mencari ender pearl tambahan. Sesampainya di sana, aku bunuh semua enderman yang muncul dengan menjebaknya di kapal. Di sini aku menemukan fortress lagi, entah ini yang keberapa, tapi kebetulan banget karena aku juga ingin mencari kepala wither. Aku pergi ke fortress tadi dan berkeliling di sekitar untuk mencari chest dan juga kepala wither. Tiga kepala wither sudah berhasil aku dapat. Sekarang aku hanya perlu kembali ke rumah. Sesampainya di portal, aku langsung masuk untuk kembali ke rumah. Dari ke-91, ini adalah semua barang yang aku dapat sebelumnya. Aku mendapat 3 kepala wither, 16 ender pearl tambahan, 31 blaze rod, serta beberapa iron dan gold. Sekarang berhubung aku sudah mempunyai armor yang overpower, aku ingin melawan naga. Jadi hari ini aku akan kembali ke stronghold yang aku kunjungi sebelumnya. Setelah sampai di stronghold, aku lengkapi ender eye yang kurang agar portal naganya terbuka. Kemudian aku masuk ke portal. Beruntung aku spawn di tempat yang aman. Seperti biasa, aku akan jadikan end crystal ini dulu dengan menggunakan full infinity. Beruntung aku memiliki akurasi 100%, jadi aku bisa dengan mudah menghancurkan end crystal itu. Setelah naganya turun ke bawah, aku akan gebuk naganya sampai darahnya habis. Tapi tiba-tiba aku terlempar di udara. Beruntung aku membawa ender pearl. Setelah cukup lama, akhirnya naga itu turun lagi. Tapi lagi-lagi aku terlempar di udara dan berhasil selamat berkat ender pearl.
Naga itu berhasil aku tumbangkan. Sekarang aku hanya perlu memungut biji yang keluar dari naga tadi, serta telur naganya juga. Kurang puas rasanya jika pulang tanpa membawa oleh-oleh. Jadi aku akan pergi ke NCT. Namun saat tiba di sana, aku spawn di pulau kecil di tengah-tengah void. Beruntung aku tadi membawa banyak kayu. Sekarang aku akan berkeliling mencari NCT. Tak perlu waktu lama, aku berhasil menemukan NCT pertamaku. Tanpa pikir panjang, aku langsung pergi ke sana dan membunuh Shulker yang berjaga. Akan tetapi kedua Shulker tadi menghilang semua. Tapi tidak apa-apa, karena aku bisa dengan mudah naik ke atas tanpa ada gangguan. Berhubung NCT tadi tidak ada kapalnya, jadi aku akan mencari NCT yang baru. Singkat cerita, aku berhasil menemukan NCT kedua. Tapi sebelum pergi ke sana, aku harus mengambil banyak blok untuk menyeberang. Untuk NCT kali ini ada kapalnya, jadi aku tidak perlu mencari NCT lagi. Seperti biasa, aku bunuh Shulker yang ada di luar dulu. Kemudian aku naik ke atas untuk mengambil chestnya. Ensip di depan mata, dan aku hanya tinggal membuat jembatan untuk ke sana. Entah kenapa, tapi setiap aku memukul Shulker di sini langsung pindah tempat. Tapi setidaknya aku bisa ambil barang-barang di sini tanpa ada yang mengganggu. Setelah puas, aku putuskan untuk kembali ke rumah. Berhubung aku lupa membawa roket, jadi aku harus membuat yang tinggi untuk memakai Elytra. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya aku sampai di portal. Aku hanya tinggal melempar Ender Eye dan kembali ke rumah. Dan begitulah kisahku bertahan hidup di dunia Bell Garden Only. Sayang harus berakhir bad ending. Sekian, terima kasih.